Baik. Selamat pagi, Bu Nuning. Selamat pagi Pak Surya. Iya, gimana nih kabarnya Bu Nuning hari ini? Alhamdulillah baik sekali Pak Surya. Iya, lagi sibuk apa nih di sekolah? Mungkin, Banyak Pak Surya yang harus ya. dikerjakan. Ini ternyata minggu-minggu yang lumayan padat gitu ya kegiatannya Ya. di samping pembelajaran di kelas, ternyata harus menyelesaikan seperti persiapan supervisi, kemudian menilai, teman sejawat melalui PKSP di aplikasi Hmm. Sekolah, kemudian membuat soal ulangan dan ini yang baru di-share ada dari pengurus PGRI, ada apa ya, pembuatan KTA PGRI yang baru gitu, Pak. Oh, Bu Nuning pengurus PGRI juga ya di sekolah ya? Bukan bukan. Oh, bukan. Iya, Oh, bikin bikin KTA baru. iya bikin KTA baru. Iya, sama saya kemarin juga baru bikin KTA PGRI. Mhm. Eh, Gimana nih perasaan Bu Nuning hari ini? Apakah ada Eee, hal khusus yang mengganggu perasaan Bu Nuning ya mungkin? betul sekali Pak Surya. Ini mungkin anu ya Pak, pekerjaan sehari-hari memang ya Pak, tapi ternyata saat ini nih saya merasa ada yang harus diperbaiki dengan kegiatan belajar mengajar di kelas saya. Apakah saya boleh minta waktu nih Pak Surya sekitar 10 sampai dan 15 menit Pak untuk mendiskusikan hal ini? Oh ya, bisa banget Bu Nuning. Dengan senang hati saya mumpung sedang tidak ada mengajar juga, jadi kita bisa ngobrol-ngobrol. Jadi apa namanya? Ada kesempatan untuk mencari solusi kalau misal memang Bu Nuning di sekolahnya mungkin ada masalah gitu ya. Eh Tadi ada hal khusus apa ya Bu Nuning ya? Mungkin yang sedang dirasakan atau sedang dialami oleh Bu Nuning nih? Ya, jadi begini Pak Surya, saya ingin dibantu Pak Surya untuk menemukan cara yang terbaik begitu ya agar kegiatan belajar di kelas saya itu tidak seperti biasa gitu ya. Saya kan kegiatan pembelajaran ya seperti biasa layaknya seorang guru mengajar. Eh, Hadir ke kelas, kemudian berdoa, kemudian menyampaikan materi. Kalau di matematika itu ya ada contoh soal, ada latihan soal, kemudian nanti anak mengerjakan soal seperti itu, Pak. Eh, ini harapannya kegiatan pembelajarannya itu diikuti oleh seluruh siswa dalam kelas itu dengan suasana yang nyaman dan menyenangkan begitu, Pak. Oh gitu ya. Jadi ada permasalahan dalam pembelajaran di kelas terkait dengan mungkin motivasi anak dan fokus anak gitu ya Bu ya. Ya, Baik. betul. Dalam diskusi kali ini kira-kira apa sih yang mau dicapai atau Ibu punya tujuan apa mungkin dalam diskusi kita kali ini? Iya, Pak, saya ingin memperbaiki, cara mengajar saya, agar kegiatan pembelajaran di dalam kelas ketika pelajaran matematika itu sebagian besar atau bahkan seluruh siswa itu dapat mengikuti dengan hati yang gembira gitu, Pak, nyaman dan bahagia gitu. Anak-anak itu tidak tertekan begitu ya, bisa tersenyum selama kegiatan pembelajaran, begitu, Pak. Gitu ya. Jadi memang yang namanya mengajar kelas banyak gitu anak-anak nih ya. Mau Iya, tidak mau kita sebagai guru juga harus bisa memahami eh, setiap personal dari setiap anak gitu ya. Kadang kondisi anak kan juga berbeda-beda gitu ya, Bu. betul, Nah, Pak. mungkin definisi tujuan akhir yang Ibu inginkan gitu dari setelah obrolan kita atau diskusi kita kali ini gitu. Saya ingin ketika pembelajaran matematika berlangsung itu anak-anak memiliki motivasi dari dalam dirinya sendiri gitu ya Pak. Jadi tidak ada pengaruhnya dari lingkungan, tapi memang benar-benar itu dia punya keinginan dan kemauan untuk belajar. Kemudian merasa kurang dengan waktu yang ada dan dapat mengikuti pembelajaran dengan nyaman dan bahagia.
Jadi ketika belajar matematika itu tidak terasa kok waktunya sudah habis gitu Pak. Pengennya saya Hmm, iya, jadi anak bisa mengikuti dengan baik gitu ya Bu, mungkin ya, gitu ya. Nah, ukuran kira-kira nih Bu, kalau kita apa namanya mencari solusi dari permasalahan itu kan ada apa namanya ya, ukuran keberhasilan nih. Nah, ukuran keberhasilan dari Bu Nuning yang diinginkan dari sesi ini. Yang ukuran keberhasilannya adalah saya ingin melakukan perubahan Pak yang lebih baik dan melakukan kegiatan pembelajaran di dalam kelas dengan lebih menarik. Sehingga jam pelajaran matematika adalah jam yang paling ditunggu-tunggu oleh anak-anak, dinantikan oleh anak-anak, dan mereka ya intinya sih ketika pelajaran matematika itu mereka bisa menikmati begitulah ya Pak, tidak ada ya bisa mengkomunikasikan mana yang sulit, bagaimana penyelesaiannya, seperti itulah Pak. Iya, iya. Baik. Eh, Memang kadang kadang kita banyak menemui sebagai guru ya Bu, banyak anak yang eh, tidak bisa menyampaikan apa yang sedang dirasakannya gitu. Kadang kadang setelah kita apa namanya, setelah kita menjelaskan materi, ditanyain sudah bisa atau belum, sudah jelas atau belum, kadang anak juga tidak bisa menyampaikan mereka itu sebenarnya udah mudeng atau belum gitu ya Bu. Nah, nah, kira-kira Ibu itu, Bu Neneng itu merasa kesulitan dalam suasana pembelajaran, eh, apa, kesulitan dalam membuat suasana pembelajaran yang menyenangkan itu kesulitannya apa, Bu? Iya, betul Pak. Eee, Matematika kan dikenal pelajaran yang menakutkan gitu ya Pak. Ya, Jadi ya saya rasa motivasi belajar siswa yang perlu ditingkatkan Pak, karena, apa ya, ya itu tadi, matematika itu sudah menjadi, hal yang dari katanya saja misalnya matematika, sudah mendengar kata matematika itu mereka sudah, aduh belajarnya pasti pusing ya gitu ya, eee, dan pelajarannya pasti sulit dipahami gitu Pak. Dan banyak anak juga yang tidak suka, dengan pelajaran matematika. Mungkin mereka dari tingkat dasar itu sudah merasa kebingungan ketika diberi materi-materi perhitungan dasar gitu misalnya, Pak. gitu ya. Kok sekarang saya tanya, kenapa Ibu bisa bisa muncul perasaan kalau apa namanya, kalau matematika itu merupakan momok yang menakutkan di siswa, atau siswa udah dengar kata matematika udah matematika gitu, kadang kan males dan Betul. sebagainya lah gitu. Kok bisa Ibu berpikir seperti itu, atau memiliki perasaan seperti itu gitu? Iya, betul, Pak. Jadi ketika saya memberikan materi itu, Pak, ketika saya menjelaskan di papan tulis itu kadang mereka paham dengan yang saya sampaikan, tapi ketika disuruh latihan itu jadi ketika merubah penglihatan saja gitu ya. Pandangan ketika di papan tulis dia paham, tapi kemudian ketika mereka merubah pandangan ke buku catatan itu sudah hilang caranya gitu, pemahamannya. Mereka bingung gitu, Pak. Jadi ketika saya memberikan siswa untuk menyelesaikan latihan soal di buku gitu Pak, kemudian saya berkeliling untuk mengecek pekerjaan siswa itu ternyata masih banyak yang belum bisa mulai menulis jawabannya Pak, karena mereka itu bingung mau mulai dari mana, kemudian mau apa saja yang dihitung seperti itu Pak. Jadi mereka itu belum menemukan apa ya, cara menyelesaikan soal yang sistematis, kemudian, dari suatu yang harus diselesaikan, begitu, Pak. Gitu. Nah, mungkin selama ini gitu kan Ibu kan sudah merasakan muncul perasaan seperti itu ya. Nah, selama ini Ibu dalam menghadapi situasi seperti ini, situasi yang Ibu anggap anak itu merasa takut pada matematika atau tidak suka matematika, itu selama ini menghadapinya gimana, Bu? Ya saya, merasa kasihan begitu ya, Pak, karena, hal-hal yang mudah, materi yang mudah itu ternyata belum mereka pahami seutuhnya. Mereka sih tidak,
kesalahan tidak sepenuhnya pada apa ya saya berikan kepada anak gitu ya. Karena aktivitas anak di seharian di sekolah itu kan belajarnya banyak mata pelajaran ya yang berbeda-beda, kemudian dengan karakter guru yang berbeda-beda juga, kemudian aktivitasnya juga yang macam-macam dan kemampuan anak juga berbeda-beda begitu Pak. Jadi iya, sebenarnya masalah ini ya kompleks begitu ya. Saya juga harus menghadapi situasi ini dengan cara yang tidak biasa biar hasilnya nanti luar biasa begitu, Pak. Iya. Iya, jadi memang mungkin kadang apa namanya tidak hanya dialami oleh pelajaran matematika juga mungkin kadang pembelajaran yang lain seperti IPA ataupun bahkan saya apa pelajaran saya seni budaya pun kadang belum tentu siswa suka seni gitu Iya, kan sama betul. aja gitu. Oke. Jadi dari obrolan kita ini nanti kita apa namanya bersama-sama cari solusi kira-kira nanti apa sih solusi yang tepat atau kita punya atau ibu punya rencana apa nanti untuk mengatasi permasalahan ini atau perasaan yang sedang dihadapi oleh Bu Nuning ini gitu. Selain itu ada yang mau ditambahkan mungkin? Saya hanya ingin siswa kelas matematika itu dapat berpartisipasi aktif, Pak, ketika kegiatan pembelajaran berlangsung. Dan saya yakin dengan bimbingan dari Pak Surya nanti saya bisa mencapai hal itu, Pak. Iya, baiklah. Eh, nah, selama ini kan Ibu sudah merasakan kalau matematika itu menjadi momok yang menakutkan untuk siswa atau fokus siswa itu eh, apa namanya siswa tidak fokus di pembelajaran matematika atau motivasi anak itu kurang dalam pembelajaran matematika. Nah, Ibu itu selama ini sudah punya rencana rencana belum sih atau mempunyai bayangan solusi gitu untuk mencapai tujuan yang diinginkan gitu. Hmm. Ada Pak Surya, saya berencana untuk mempersiapkan kegiatan pembelajaran dengan baik, menggunakan model dan metode pembelajaran yang variatif dan menarik untuk siswa. Kemudian menambahkan ice breaking mungkin ya Pak, ketika anak-anak merasa jenuh atau bosan dalam suasana pembelajaran dengan bermain ice breaking, harapannya anak-anak bisa termotivasi lagi Pak ya di suasana yang apa tidak sepaneng gitu ya, tidak tegang begitu. Iya, jadi dari media, dari model, dari metode, ataupun diawali dengan ice breaking supaya suasana pembelajaran bisa cair gitu ya, Bu. Iya betul. Nah, prioritas yang dimiliki dalam rencana ini kira-kira apa, Bu? Prioritas saya dalam mempersiapkan kegiatan pembelajaran yang baik adalah membuat modul ajar yang baik Pak dengan mencari referensi ice breaking kali ya yang pas untuk anak usia SMA karena kebanyakan ice breaking itu kan untuk usia-usia SD begitu ya Pak yang SMA Iya, sekarang ya. Jadi nanti mungkin referensi ice breaking-nya diperbanyak tapi dia untuk anak-anak tingkat SMA SMK. Dan, saya percaya bahwa dengan persiapan yang baik nanti akan dapat membantu meningkatkan motivasi belajar siswa. iya ya. Iya kadang-kadang anak-anak SMA gitu kalau ice breaking gitu merasa merasa kaku gitu ya, tidak Uh, tidak apa ya kurang enjoy gitu. Ya itu emang lebih sering di SD. Saya pun di SMP kadang anak-anak ngajak anak-anak ice breaking aja, misal suruh apa namanya melakukan gerakan pasti anak-anak tidak melakukan gerakan dengan maksimal lah gitu. Jadi ya, kadang kadang susah gitu ya ya. melakukan ice breaking gitu. Nah, selanjutnya nih, tadi kan sudah ada tujuannya. Terus Ibu punya strategi apa untuk apa? Strategi apa yang digunakan untuk mencapai tujuan yang Bu Nuning mau? Saya akan menerapkan ice breaking, Pak, ketika pembelajaran berlangsung dan aktivitas pembelajaran yang menyenangkan dengan Ya, menggunakan kemajuan teknologi mungkin ya, Pak. Jadi mungkin ini PR saya ini saya harus belajar eh, menggunakan media-media pembelajaran yang menarik dengan kemajuan teknologi seperti kuisis. Saya juga berencana untuk meminta umpan balik dari siswa untuk saya pribadi agar dapat bisa memperbaiki
kualitas diri. Iya, dengan apa namanya, semakin majunya teknologi, anak juga apa namanya, sekarang penggunaan HP juga hampir semua anak punya HP, pasti mungkin bisa lebih tertarik gitu ya, Bu. Ya, Menurut betul. saya menurut saya yang Ibu sampaikan itu, langkah-langkahnya sudah baik, kemudian rencana aksinya pun sudah terstruktur dan fokus pada detail kegiatan di dalam kelas, yang nanti akan membantu Bu Nuning bisa mengatasi tantangan dengan lebih efektif, gitu ya, Bu. Nah, Ya. sekarang nih, mungkin pertanyaan selanjutnya mengenai komitmen. Nah, komitmen Ibu dalam dalam mencapai tujuan atau apa namanya, melaksanakan solusi yang tadi sudah disampaikan itu apa, Bu? Saya berkomitmen untuk mempersiapkan modul ajar dengan baik, Pak. Jadi modul ajarnya disesuaikan benar-benar dengan kondisi kelas dan kondisi siswa yang berada di kelas. Kemudian akan memperbanyak ice breaking-nya di dalam kelas dan mencari umpan balik dari teman sejawat atau kepala sekolah dengan menghadirkan teman-teman atau kepala sekolah melakukan supervisi begitu ya ketika saya berada di dalam kelas, kemudian nanti mendiskusikan hal-hal yang menurut mereka itu perlu diperbaiki ketika saya berada di dalam kelas. Iya, jadi itu komitmen Ibu ya dengan mempersiapkan modul ajar dan nantinya juga bisa apa namanya, bisa dikonsultasikan dengan kepala sekolah atau rekan sejawat gitu ya. Nah, dalam apa namanya, mewujudkan tujuan Ibu nanti dalam melaksanakan solusinya atau rencana aksinya, itu kira-kira Ibu itu butuh butuh bantuan atau butuh support dari siapa saja dan mungkin Ibu memerlukan apa saja gitu supaya nanti komitmennya terjaga dan solusi yang tadi Ibu atau rencana aksi yang tadi Ibu sampaikan itu bisa bisa terlaksana gitu. Yeah. Yang jelas komitmen ini akan terjaga dan melibatkan orang-orang yang berada di sekitar saya, Pak. Ketika melakukan pembelajaran itu ya pasti ada siswa, kemudian ada teman-teman guru, rekan sejawat, kemudian ada kepala sekolah. Nanti mereka memberikan umpan balik dan membantu saya dalam melakukan kegiatan pembelajaran, Pak. Dan saya yakin dukungan dari mereka akan menjadi motivasi ya dalam perbaikan kualitas pembelajaran saya, Pak. Iya, jadi memang apa namanya, dukungan dari semua warga sekolah, dari kepala sekolah, mungkin dari kurikulum juga, dari rekan sejawat itu juga sangat penting Ya, guna meningkatkan kompetensi kita sebagai guru, kemudian juga meningkatkan apa namanya, efektivitas pembelajaran kita di kelas juga gitu, Bu ya. ya. Nah, dalam kegiatan coaching ini nantinya tindak lanjut dari Ibu itu apa dalam melaksanakan rencana aksinya? Ya. Yang jelas saya akan terus belajar, Pak. Saya akan belajar dan terus belajar, kemudian meminta saran, pendapat, masukan dari teman-teman, dari siswa, kemudian dari guru, teman-teman guru gitu, Pak, dari kepala sekolah juga untuk meningkatkan kemampuan mengajar saya. Kegiatan ini tidak hanya fokus di kegiatan sementara, tapi juga sebuah perjalanan berkelanjutan gitu ya Pak, karena kan Ya, selama ini saya menjadi guru begitu Pak, bertemu dengan siswa dan memfasilitasi kegiatan pembelajaran siswa. Jadi saya perlu ada pengembangan diri supaya nanti dapat meningkatkan kompetensi saya sebagai guru, begitu Pak Surya. iya baik Bu. Jadi memang apa namanya, kita sebagai guru dengan perkembangan zaman, perkembangan pengetahuan, otomatis kita juga harus bersedia untuk apa namanya, meningkatkan kompetensi kita sebagai guru gitu ya, supaya kita dapat berkembang mengikuti perkembangan pengetahuan. Nah, eh, rencananya mungkin tadi seperti solusi-solusi atau rencana aksinya seperti membuat ice breaking di kelas tuh. Rencananya Ibu mau laksanakan kapan? Rencananya saya dalam jangka waktu dekat ini Pak, biar nanti tidak berlarut-larut gitu ya permasalahan ini cepat selesai, anak-anak bisa dengan nyaman belajar di kelas saya, begitu Pak. Oke, jadi
Jadi oke ya Bu, sebenarnya dari obrolan kita dari tadi itu, Ibu sudah bisa menemukan apa namanya, sudah bisa menemukan solusi atas permasalahan Ibu secara mandiri seperti tadi mungkin apa namanya, membuat model pembelajaran yang bervariasi, metode pembelajaran, kemudian media pembelajaran, ataupun menciptakan ice breaking ya gitu. Jadi mungkin nggak kerasa Ibu dari tadi sudah menemukan solusi buat masalah dan perasaan yang dialami selama ini gitu ya Bu ya. Ya. Jadi eh, saya tunggu kabar baiknya nih nanti kalau ketika ada perubahan dari motivasi apa namanya motivasi belajar di kelas Ibu gitu ya. Saya Ya. bisa dikabari gitu ya Bu ya. Oke, Pak. Iya, baik Pak Surya. Nanti segera saya akan berbagi cerita dengan Pak Surya ketika rencana tadi yang sudah saya sampaikan ke Pak Surya sudah dapat dilaksanakan dan hasilnya membawa perubahan yang baik terhadap motivasi belajar siswa. Iya. Nah, dari diskusi kita dari tadi nih, gimana perasaan Ibu sekarang? Alhamdulillah Pak Surya, saya sudah merasa sedikit lega, malah banyak. Ini sudah lega gitu ya Pak, Iya, dengan hasil diskusi kita hari ini. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu untuk mendengar, membantu dan membimbing saya dalam menyelesaikan masalah ini Pak Surya. iya, sama-sama Bu Nuning. Semoga apa yang kita diskusikan hari ini bisa memberikan manfaat buat Bu Nuning juga dan juga buat anak didik kita. Gitu ya Bu. Oke, terima Ya, kasih Pak Surya. ya, sama-sama Bu Nuning. Selamat pagi Pak. Selamat pagi.